Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Dimana di minggu kemarin kalian sudah mengetahui perbedaan kalimat tertutup, kalimat terbuka, dan juga pengertian dari persamaan linear satu variabel. Nah, Ibu mengingatkan lagi bahwa persamaan linear satu variabel itu adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dimana mengandung variabelnya satu dan pangkat dari variabelnya satu. Dan kemarin kalian sudah latihan membedakan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel dan juga yang bukan persamaan linear satu variabel. Baiklah, kita langsung ke contoh ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, biasanya untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu adalah mencari nilai dari variabelnya. Ya. Kita lihat langsung ke contoh nomor 1. X ditambah 2 sama dengan 6. 3Y dikurang 7 sama dengan 2Y. Nomor 2, 4Y ditambah 2 sama dengan 3Y ditambah 5. Nomor 4, 2 dikali 3A dikurang 5 sama dengan 4A dikurang 2. Nomor 5, 1/2 dikali 4 kurang X ditambah 1/2X sama dengan 2 kali X tambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah ada cara dengan substitusi. Substitusi itu adalah dengan mengganti variabelnya dengan huruf sehingga kalimat tersebut menjadi suatu kalimat yang benar ya. Kemudian yang kedua ada dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas ya. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau ada juga dengan cara yang ketiga yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Ibu ada berikan beberapa contoh dengan penyelesaiannya dengan dua cara. Yang pertama ini adalah sebenarnya ini nggak ada teorinya cara langsung ya, tetapi ini ada yang lebih singkatnya. Dan yang cara duanya itu adalah dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas atau mengkalikan dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita lihat langsung ke contoh nomor 1 dengan cara satu atau cara langsung ya. X ditambah 2 sama dengan 6. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu kita akan mencari nilai dari variabelnya ya. Mencari dari nilai variabelnya. Di sini variabelnya adalah X, maka yang akan dicari itu adalah nilai X-nya. Maka X sama dengan 6 ya dikurang 2. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, kita sepakati ya, ini tuh adalah ruas kiri yang ada di sebelah kiri sama dengan itu ruas kiri, yang berada di sebelah kanan sama dengan itu adalah ruas kanan ya. Jadi ini adalah ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. Nah, jadi sudah ditemukan bahwa X adalah 4. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 4. Untuk cara nomor 2 yaitu tadi seperti Ibu bilang, kita akan menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita lihat ya, tulis lagi soalnya. X ditambah 2 sama dengan 6 ya. X ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2. Kenapa Bu ini harus dikurang 2? Karena tadi ini penyelesaiannya adalah ada di sini keterangannya kedua ruas dikurang 2. Berarti ruas kiri, kalau ruas kiri dikurang 2, ruas kanan pun harus dikurang 2. Kenapa harus dikurang 2? Karena di ruas kiri itu harus ada variabel saja, variabelnya X ya. Sedangkan konstantanya itu harus dihilangkan. Nah, menghilangkan angka 2 ini dengan cara apa? 2-nya positif, kalau dikurangi 2 yaitu jadi 0 kan, maka harus dikurangi 2. Kalau ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan pun harus dikurang 2.
Nah setelah itu kan bisa dicoret nih ya, ini kan jadi 0 ya, jadi X nya adalah 6 dikurang 2 yaitu 4. Nah, ingat di sini ada keterangannya kedua ruas dikurang 2. Kenapa harus dikurang 2? Karena tadi ini konstantanya yang di ruas kiri itu ada 2, maka harus dikurang 2. Oke, untuk lebih pahamnya lagi kita langsung lihat ke contoh nomor 2 ya, cara 1 yang contoh nomor 2 yaitu 3Y dikurang 7 sama dengan 2Y. Untuk cara satunya tadi ya, ingat yang mengandung variabel itu harus ada di ruas kiri. Ini ruas kiri yang ada di sebelah kiri sama dengan, sedangkan ruas kanan ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah kita kumpulkan yang mengandung variabel itu di ruas kiri, 3Y dikurang 2Y. Kenapa harus dikurang sedangkan di sini positif? Karena berpindah ruas ya, karena berpindah ruas maka tandanya itu yang tadinya positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Sebaliknya kalau ada yang pindah dari ruas kiri ke ruas kanan maka tandanya pun akan berubah ya. Jadi 3Y dikurang 2Y sama dengan 7. 7 dari mana? Karena tadi di ruas kiri itu harus ada variabel saja yang mengandung variabel, maka konstantanya harus pindah ke ruas kanan ya. Konstantanya pindah ke ruas kanan jadi 7. Kenapa 7? Kan di sini negatif karena tadi dari ruas kiri pindah ke ruas kanan ya, tandanya negatif, maka pindah ke ruas kanan itu jadi positif. 3Y dikurang 2Y yaitu Y ya sama dengan 7. Kemudian cara 2 ya, 3Y dikurang 7 sama dengan 2Y. Nah ini dia, kita langkah pertamanya adalah menghilangkan konstanta di ruas kiri. Konstantanya adalah negatif 7. Maka untuk menjadikan 0 negatif 7 itu harus ditambah 7. Maka tulis dulu kita 3Y dikurang 7 ditambah 7. Jika ruas kiri ditambah 7 maka ruas kanan pun harus ditambah 7. 2Y ditambah 7 ya. Maka di sini keterangannya tulis kedua ruas ditambah 7. Kita tulis dulu hasilnya. 3Y tadi kan negatif 7 ditambah 7 0, jadi tidak usah ditulis, sama dengan 2Y ditambah 7. Nah seperti Ibu bilang tadi bahwa di sebelah kiri itu harus ada variabel saja yang mengandung variabel, sedangkan di ruas kanan itu konstanta saja. Sedangkan di sini di ruas kanannya masih mengandung variabel, maka harus gimana? Nah variabelnya harus dihilangkan dengan cara apa? Variabelnya di sini kan ada 2Y ya, 2Y, maka untuk menghilangkan atau menolkan 2Y itu dengan cara dikurang 2Y. Jika ruas kirinya dikurang 2Y maka ruas kanan pun harus dikurang 2Y. Nah jadi kita tulis 3Y dikurang 2Y sama dengan 2Y dikurang 2Y ditambah 7. Tulis keterangannya bahwa kedua ruas dikurang 2Y. Jadi Y-nya itu sama dengan 7. Nah sekarang nomor 3 ya, untuk cara 1, 4Y ditambah 2 sama dengan 3Y ditambah 5 ya. Tadi seperti yang Ibu bilang bahwa di ruas kiri itu harus yang mengandung variabel saja, di ruas kanan itu harus yang mengandung konstanta saja. Jadi 4Y, 3Y nya pindah ruas ke ruas kiri, tadinya positif menjadi negatif. Kemudian 5 ya, 5 nya masih tetap karena masih di ruas kanan. 2 nya pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, dari positif menjadi negatif. Jadi tinggal dioperasikan saja. 4Y dikurang 3Y yaitu Y, 5 dikurang 2 yaitu 3. Nah untuk cara yang kedua ya, ini menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. 4Y ditambah 2 sama dengan 3Y ditambah 5. Nah cara yang pertama itu kita akan menghilangkan dulu konstanta di ruas kiri.
menghilangkan konstanta. Konstantanya adalah 2 ya. Untuk menghilangkan atau menjadikan 0 angka 2 ini, 2-nya itu harus dikurang 2 ya. Kalau ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan pun harus dikurang 2. Nah, maka kita tulis 4Y ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 3Y ditambah 5 dikurang 2. Nah, di sini keterangannya ditulis kedua ruas dikurang 2. Nah, kita hasilkan dulu. 4Y 2 dikurang 2 0 kan, tidak usah ditulis. 3Y 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, sekarang di ruas kanan itu masih mengandung variabel, sedangkan variabel itu harus ada di ruas kiri saja. Maka yang ruas kanan ini harus dikurangi 3Y. Untuk menjadikan 0, 3Y-nya itu dihilangkan ya. Maka harus dikurangi 3Y. Jika ruas kiri dikurang 3Y, maka ruas kanan pun harus dikurang 3Y. Nah, kita tulis 4Y dikurang 3Y sama dengan 3Y dikurang 3Y ditambah 3. Maka Y-nya adalah ya 4Y dikurang 3Y yaitu Y, 3Y dikurang 3Y itu 0 kan, bisa dicoret ya. Sisanya 3, jadi Y-nya sama dengan 3. Ingat ya, keterangannya harus ditulis kedua ruas dikurang 3Y. Nah, langsung ke contoh berikutnya nomor 4, cara 1. Di sini tadi kan soalnya 2 dikali 3A dikurang 5 sama dengan 4A dikurang 2. Nah, ini kan ada perkalian ya, angka 2-nya di luar kurung, maka ini 2-nya itu harus dikalikan dengan kedua suku yang ada di dalam kurung. 2 kali 3A 6A, 2 dikali negatif 5 negatif 10 sama dengan 4A dikurang 2. Nah, cara 1 itu tadi cara langsung ya. Jadi di ruas kiri itu yang mengandung variabel, ruas kanan itu harus konstanta saja. 6A, nah 4-nya masih di ruas kanan kan, pindah ke ruas kiri menjadi negatif 4A. Nah, negatif 2 ya, dari atasnya kan negatif 2, 10-nya itu kan ada di ruas kiri ya, maka pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif ya. Jadi 6A dikurang 4A sama dengan 2A, negatif 2 ditambah 10 yaitu 8, maka A-nya itu adalah 8 dibagi 2, A-nya 4. Jadi penyelesaiannya A-nya itu adalah 4. Cara yang kedua ya, tadi 2 dikali 3A dikurang 5 sama dengan 4A dikurang 2, hasilnya 6A dikurang 10 sama dengan 4A kurang 2. Nah, ini dengan cara tadi menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti yang Ibu bilang tadi, di ruas kiri itu harus yang mengandung variabel saja, di ruas kanan harus yang mengandung konstanta saja. Jadi di sini di ruas kiri masih ada konstanta, harus dihilangkan konstantanya yaitu negatif 10. Menghilangkan negatif 10 dengan cara ditambah 10. Kalau ruas kiri ditambah 10, maka ruas kanan pun harus dikurang karena ruas kiri itu ditambah 10, maka ruas kanan pun harus ditambah 10. Maka di sini keterangannya kedua ruas ditambah 10 ya. Jadi ini bisa dicoret ya, 6A, kemudian ini masih 4A, 2 ditambah negatif 2 ditambah 10 yaitu 8. Nah, di ruas kanan ternyata masih ada yang mengandung variabel, maka harus dihilangkannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengurangi dengan 4A juga. Kalau ruas kanan dikurangi 4A, maka ruas kiri pun harus dikurang 4A ya. Jadi 6A dikurang 4A sama dengan 4A dikurang 4A, ini kan hilang ya. Nah, bisa dicoret, ditambah 8, kedua ruas dikurang 4A ya, tinggal dikurangi 6A dikurang 4A 2A. Ini tadi udah dicoret ya, jadi tinggal 8. Kemudian karena ini mengandung koefisien, variabelnya mengandung koefisiennya 2,
supaya A-nya berdiri sendiri maka harus dibagi 2. Kalau ruas kiri dibagi 2 maka ruas kanan pun harus dibagi 2. Jadi 2A dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Ingat keterangannya, kedua ruas dibagi 2. Jadi A-nya sama dengan 4. Oke, cara selanjutnya contoh soal selanjutnya nomor 5 yang terakhir. Untuk cara 1 ya, 1/2 dikali 4 kurang X ditambah 1/2 X sama dengan 2 kali X tambah 2. Nah 1/2 nih ada di luar kurung, berarti harus dikalikan ke setiap anggota yang ada di dalam kurung. 1/2 dikali 4 jadi 4/2 dikurang ya 1/2 dikali X jadi negatif 1/2 X ditambah ini tinggal ditulis lagi 1/2 X sama dengan ini dikalikan lagi 2 kali X 2X 2 dikali 2 4 ya. 4 dibagi, nah ini karena sama ya, setengah X dengan setengah X, cuman bedanya ini negatif ini positif, berarti bisa habis, dicoret saja. Maka 4 dikurang 2 itu 2 sama dengan 2X ditambah 4 ya. Kemudian karena di ruas kiri itu tidak ada yang mengandung variabel, maka yang dari ruas kanan itu pindah ruas ke ruas kiri ya. Jadi 2X pindah ke ruas kiri jadi negatif 2X sama dengan 4, masih tetap yang di ruas kanan. Nah 2 ini berpindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2. Jadi negatif 2X sama dengan 2, maka X nya adalah 2 dibagi negatif 2. Jadi X nya sama dengan negatif 1. Untuk cara nomor 2 sebenarnya hampir sama seperti yang tadi ya. Kedua ruas dikurang, kedua ruas dikurang, kedua ruas dibagi ya. Kita lihat saja langsung, ininya sama seperti yang tadi ya, cuman bedanya tadi ya, berarti kita menghilangkan dulu yang mengandung variabel di ruas kanan dengan cara, kan ini variabelnya ini 2X ya, jadi harus dikurangi 2X. Kalau ruas kanan dikurang 2X, ruas kiri pun harus dikurang 2X. Maka 2 dikurang 2X sama dengan 2X kurang 2X tambah 4. Kita coret saja. Ini jadi 0 kan? Di 2 dikurang 2X sama dengan 4. Nah, di sini di ruas kiri masih mengandung konstanta. Kita hilangkan konstantanya, itu kan 2 ya. 2 itu jika dijadikan 0 harus dikurang 2. Jadi 2 dikurang 2. Ini berarti negatif 2 sama dengan 4 dikurang 2. Negatif 2 sama dengan 2 ya. Kedua ruas dikurang 2. Nih, jadi ini kan negatif 2X sama dengan 2. Nah, masih ada koefisiennya yaitu negatif 2. Supaya X nya berdiri sendiri, negatif 2 itu harus dibagi dengan berapa? Dengan negatif 2 lagi ya, bukan dengan 2, tetapi negatif dibagi negatif kan jadi positif ya. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2 itu kan 1 dikali X jadi X. Nah 2 pun harus dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi keterangannya kedua ruas dibagi 2. Nah itu dia pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih.